Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Saputri Lasupu dengan NIM 151424096. Saya di sini akan memaparkan materi tentang wujud zat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika yang diampu oleh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Baik, saya akan memaparkan materi wujud zat. Yang pertama yaitu definisi wujud zat. Zat didefinisikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan punya massa tersendiri, sementara wujud zat adalah bentuk berbeda dari zat tersebut, seperti padat, cair, dan gas. Berdasarkan hal itu, wujud zat dan perubahannya adalah bentuk perubahan zat yang terjadi secara termodinamika dari satu bentuk zat ke bentuk zat lain. Wujud zat adalah bentuk-bentuk berbeda yang didapatkan dari berbagai materi berlainan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di alam terdapat 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat cair dan gas merupakan zat yang dapat mengalir, sedangkan benda padat tidak dapat mengalir. Yang pertama, zat padat. Zat padat adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume atau ruang yang ditempati zat padat, cair, atau gas tertentu. Ada 2 cara utama partikel-partikel padat bisa tersusun, yakni dalam baris-baris teratur yang rapi atau dalam susunan yang tidak tertentu. Zat padat yang partikel-partikelnya tersusun dalam baris-baris yang teratur rapi disebut kristal. Contoh umum kristal adalah sebagian besar logam, intan, es, dan kristal garam. Zat padat yang partikel-partikelnya tidak tersusun secara teratur disebut amorf. Zat padat amorf biasanya bertekstur mengilat atau elastis. Contoh umum zat padat amorf adalah lilin, kaca, karet, dan plastik. Karena partikel-partikelnya tersusun berdekatan menyatu, zat padat tidak bisa dimampatkan dengan mudah. Zat padat tidak bisa pula dikecilkan hanya dengan menekannya. Pada zat padat, partikel-partikel individu tidak bergerak cukup cepat untuk mengalahkan gaya tarik-menarik antara partikel. Partikel-partikel itu bergetar namun terikat rapat di tempatnya. Secara umum, partikel zat padat memiliki sifat yang pertama, letaknya sangat berdekatan, ke B, susunannya teratur, dan C, gerakannya tidak bebas, hanya bergetar dan berputar di tempatnya. Yang kedua, zat cair. Seperti zat padat, zat cair mempunyai volume tertentu. Tidak seperti zat padat, zat cair akan berbentuk seperti wadah yang ditempatinya. Zat cair digambarkan sebagai zalir atau fluida. Zalir adalah zat dengan molekul-molekul yang bergerak bebas saling melewati sehingga zalir menyesuaikan bentuk wadahnya. Seperti zat padat, partikel-partikel dalam zat cair tersusun secara rapat. Zat cair juga sulit dimampakkan pada zat cair. Molekul-molekul tersusun rapat. Meskipun demikian, partikel-partikel itu mempunyai cukup energi untuk mengatasi sebagian dari tarik-menariknya dengan molekul di dekatnya dan bergeser saling melewati. Zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya. Apabila air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Apabila dimasukkan ke dalam botol, akan seperti botol, tapi volumenya selalu tetap. Hal ini disebabkan partikel-partikel penyusunan agar berjauhan satu sama lain. Selain itu, partikelnya lebih bebas bergerak karena ikatan antar partikelnya lemah. Yang ketiga, zat gas. Zat gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh zat gas adalah udara dan asap. Baik udara yang ada di dalam balon, ban sepeda dan ban motor, maupun pada gelas kosong, botol kosong, dan lain sebagainya. Zat gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat di negara ini ada udara, bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Berbeda dengan zat padat dan zat cair, zat gas lebih sulit untuk diamati kecuali asap.
Asap terlihat menggempul dari pembakaran sampah dan pemanggangan sate. Demikian pula asap hitam keluar dari knalpot kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Partikel zat gas sifatnya dapat bergerak bebas sehingga dapat bergeser dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya sehingga dapat memenuhi ruangan. Karena partikel dapat bergerak bebas, maka jarak antar partikel letaknya sangat berjauhan dan susunan partikelnya tidak teratur. Macam-macam perubahan wujud zat. Perubahan zat dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengakibatkan pembentukan zat baru, misalnya es meleleh menjadi air atau bila pasir digerus menjadi bubuk yang halus, tak terbentuk zat baru. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengakibatkan hilangnya zat-zat terbentuknya zat-zat baru, misalnya kayu terbakar menghasilkan arang atau abu, susu menjadi masam karena terbentuk asam laktat, nasi dicerna oleh tubuh kita menjadi glukosa, dan lain-lain. Yang berikut perubahan wujud zat. Pengaruh perubahan suhu terhadap zat adalah mampu mengubah wujud zat tersebut. Partikel penyusunannya mendapatkan energi yang digunakan untuk bergetar atau bergerak lebih cepat, dan jika energinya cukup dapat melepaskan ikatan antar partikel. Pada zat padat, zat tersebut akan meleleh atau berubah menjadi cair atau dapat juga mengalami sublimasi atau berubah wujud menjadi gas. Pada zat cair, zat tersebut akan menguap atau berubah wujud menjadi gas. Berlawanan dengan hal di atas, suatu zat yang mengalami penurunan suhu energi kinetik, partikel-partikel zat akan berkurang. Partikel penyusunan zat cenderung diam atau tidak bergetar. Selain itu juga volume zat menjadi berkurang. Kondisi seperti ini dapat membuat zat cair membeku atau berubah wujud menjadi padat. Untuk zat gas akan mengembun atau berubah wujud menjadi cair, atau juga zat gas ini akan mengalami dekomposisi atau berubah wujud menjadi padat. Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa. Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membeku. Titik beku adalah suhu suatu zat berubah dari wujud cair menjadi padat. Pada saat zat cair didinginkan atau diturunkan, gerakan-gerakan partikel dalam zat cair tersebut berkurang, yang berarti energi kinetik berkurang. Gaya tarik-menarik antar partikel menjadi semakin kuat sehingga posisi partikel-partikel menjadi berdekatan dan tetap. Keadaan demikian disebut dengan membeku atau memadat. Yang kedua, mencair. Dalam proses tertentu, padatan memiliki ikatan yang kuat antar partikel, akan tetapi dengan penambahan suhu, yang berarti penambahan energi sebesar tertentu, maka menyebabkan partikel-partikel dalam zat padat tersebut bergerak lebih cepat. Jika energinya cukup, maka akan mampu melepaskan ikatan antar molekul zat padat tersebut. Akibatnya zat padat itu meleleh atau berubah wujud menjadi cair. Yang ketiga, menguap. Titik didih suatu cairan atau zat cair ialah suhu di mana tekanan uap atau tekanan yang dilakukan oleh gas zat tersebut yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar atau tekanan yang dikenakan. Bila tekanan uap sama dengan tekanan luar, maka mulai terbentuk gelembung-gelembung dalam zat cair. Hal ini berarti zat cair tersebut mendidih. Karena tekanan uap dalam gelembung sama dengan tekanan udara, maka gelembung itu dapat mendorong diri lewat permukaan bergerak ke fase gas di atas zat cair. Hal ini berarti zat cair tersebut menguap. Yang keempat, pengembunan. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Sebuah gelas yang di dalamnya berisi bongkahan-bongkahan es dan dibiarkan terbuka. Setelah beberapa menit, pada dinding gelas bagian luar nampak bintik-bintik air yang menempel di dinding gelas. Inilah salah satu contoh peristiwa pengembunan. Yang kelima, menyublin. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Zat padat yang ditambahkan energi panas secara terus-menerus
Pada suatu jangka suhu yang lebar, maka energi panas tersebut akan diubah menjadi energi kinetik secara terus-menerus. Akibatnya gaya antar molekul zat padat tersebut dapat dilawan. Dengan lepasnya ikatan antar molekul menyebabkan zat padat tersebut berubah wujud menjadi gas. Yang keenam, mengkristal. Proses perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat prinsipnya sama dengan pengembunan. Hanya saja molekul-molekul yang berdekatan satu sama lain akan diikat dengan gaya tarik yang sangat besar sehingga zat gas tersebut memadat. Sifat-sifat zat dalam berbagai wujud, padat, cair, dan gas. Wujud benda yang pertama adalah padat. Kamu pasti punya banyak benda-benda di sekitar Anda yang berwujud padat. Kamu bisa menahannya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat tersebut dapat diubah dengan beberapa cara seperti diberi panas, tekanan tinggi, atau perlakuan fisik seperti memotong, menekan, melipat, atau merobek. Wujud benda yang kedua adalah cair. Cairan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair di rumahmu biasanya berada dalam wadah seperti bak mandi, wastafel, gelas, atau kettle. Perhatikan bahwa ketika cairan dipindahkan itu akan berubah sesuai wadahnya. Jika wadah memiliki lubang, cairan akan segera mengalir keluar dari wadah. Ketika Anda melihat sungai atau air terjun, air di badai sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Cairan juga bisa merambat melalui serat halus dari bahan seperti kain. Benda cair akan mengisi rongga kecil atau pori-pori material. Wujud benda yang ketiga adalah gas. Manusia masuk dan mengeluarkan gas dari tubuh saat bernafas. Pria menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida dengan cara meniup. Kita dapat membuat balon mengembang dan kita dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kita bisa mencium bau napas sendiri. Kamu juga bisa mencium bau-bau lain berupa gas dengan memahami sifat gas. Orang dapat membuat parfum atau minyak wangi untuk meredakan bau gas dikeluarkan dari wadah parfum. Sifat dan perubahan wujud benda. Yang pertama, sifat benda padat. Yang pertama itu bentuk dan volume tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki bobot. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat dapat dibagi menjadi: yang pertama, benda padat keras dan berat, contoh besi atau batu bara. Yang kedua, benda padat kokoh dan ringan, contohnya adalah katun, kain, dan batu apung. Yang ketiga, benda padat lunak, contoh kasur busa dan karet. Yang kedua, sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadah tetapi ukurannya tetap sama. Yang kedua, permukaannya selalu datar dan luas. Yang ketiga, dapat masuk ke celah-celah kecil. Yang keempat, mengalir dari atas hingga ke bawah. Yang kelima, menekankan ke segala arah. Bahan yang berbeda dapat dilarutkan. Sifat-sifat zat cair dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, prinsipnya cairan yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah digunakan untuk mengalirkan air dari bak penghubung di atas rumah ke bak bawah rumah. Yang kedua, sifat-sifat permukaan cairan yang selalu digunakan oleh tukang batu ketika memasang ubin atau batu bara harus ditempatkan secara merata. Mereka biasanya menggunakan alat yang disebut water pass atau selang biasa berisi udara. Yang ketiga, sifat cairan dapat merambas melalui celah-celah kecil atau kapiler dapat dimanfaatkan bila menggunakan kompor minyak tanah. Minyak tanah di bawah akan meresap ke dalam kapiler sumbu sehingga naik ke atas dan dapat digunakan untuk membuat api. Yang keempat, cairan sering digunakan sebagai pelarut untuk padatan. Misalnya, melarutkan gula dalam air, teh agar manis, atau menambahkan garam ke sup sayur agar asin. Yang ketiga, benda gas. Ciri-ciri benda berwujud gas. Yang pertama, bentuk dan volume berubah sesuai dengan bentuk dan volume yang tidak sesuai. Yang kedua, berikan tekanan ke segala arah. Yang ketiga, kompresibel dan berat. Yang keempat, umumnya tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Kelima, contoh benda gas yaitu asap, udara, dan gas alam.
Ada 6 bentuk perubahan bentuk benda. Yang pertama, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh mencairkan es batu di ruang terbuka atau melelehkan lilin padat saat terkena api. Yang kedua, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh air membeku di dalam lemari es. Yang ketiga, penguapan adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contoh menguapkan udara ketika mencapai titik didih. Yang keempat, mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contoh bintik-bintik udara di bagian atas tutup kaca saat suhu udara menjadi dingin atau berubah menjadi butiran di bagian atas di pagi hari. Yang kelima, sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh kamper atau kapur baru yang ada di lemari akan bertahan lama karena berubah menjadi gas. Yang keenam, mencair atau disposisi adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh setelah dimasak, saat memasak, luka bakar yang lama akan menjadi jelaga padat di atap dapur. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa wujud zat merupakan bentuk fisik dari suatu materi yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap wujud memiliki karakteristik unik yang membedakan satu sama lain. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya menyesuaikan wadahnya. Sedangkan zat gas tidak memiliki bentuk maupun volume tetap, melainkan menyebar memenuhi ruang yang tersedia. Selain itu, perubahan wujud zat merupakan suatu proses yang terjadi akibat perubahan suhu atau tekanan. Perubahan ini meliputi mencair dari padat ke cair, membeku dari cair ke padat, menguap dari cair ke gas, mengembun dari gas ke cair, menyublim dari padat ke gas tanpa melalui fase air, dan deposisi dari gas ke padat dan melalui fase air. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti es yang mencair, yang menguap saat dipanaskan atau terbentuknya embun di pagi hari. Itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.